Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Nah, dalam hal membahas tentang non-enforcement of law ini ada dua hal ya yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah mengenai argumentasi yang mendasari mengapa peraturan hukum itu dapat tidak ditegakkan. Atau istilahnya non-enforcement demi pemuliaan keadilan substantif. Kemudian yang kedua adalah persyaratan apa saja ya, persyaratan hukum yang dapat dilanggar itu macam mana. Ya, itu yang akan coba kita tekankan. Nah, ada dalam hal ini memang saya sebutkan di sini, saya based on-nya tetap di teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh William J. Chambliss dan Robert B. Zitman di situ. Ya, sebenarnya kalau kita bahas lebih mendalam, ada 4 ranah ilmu hukum sebagai argumentasi mengapa kita bisa melakukan policy of non-enforcement of law demi pemuliaan keadilan substantif. Ini yang pertama, di ranah filosofis. Itu didasarkan pada prinsip hukum alam dan sociological jurisprudence. Lalu yang kedua, di ranah teoretik. Ini didasari pada teori hukum responsif dan teori hukum progresif. Anda mungkin sudah mulai ini ya, loh kok hukum progresif sebagai teori katanya hanya sebagai gagasan. Enggak, kalau saya menempatkannya itu sebagai teori karena sudah memenuhi karakter teori. Apa itu teori ya? Teori itu sebagai sikap mental ya, jadi mental activities ya, kegiatan mental yang berusaha untuk giving explanation mengapa segala sesuatu itu bisa terjadi. Nah, ini sudah bisa. Tadi sudah dari sisi paradigmatik saya sudah menyampaikan bahwa hukum progresif itu bisa kita tinjau dari sisi ontologi, epistemologi, metodologi, sampai di aksiologi. Kurangnya apa? Nah, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah ranah konseptual yang didasarkan pada konsep tentang nilai dasar hukum yang kita sebut dengan Freudism yang dikemukakan oleh siapa? Anda tahu ya? Yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Nah, yang keempat, di ranah praksis didasarkan pada penegakan hukum atau pendekatan maksud saya, pendekatan hukum yang menggunakan namanya legal pluralism approach. Jadi ada 4 argumentasi itulah yang mendorong dalam penegakan hukum itu bisa dilakukan policy of non-enforcement of law. Nah, ini ada pahami dulu di sini supaya nanti tidak gagal paham. Baik, kita bahas dari sisi ranah filosofis. Mengapa hukum alam ini kita jadikan sebagai sebagai argumentasi bahwa kita bisa melakukan itu. Jadi ada 3 prinsip primer ya dalam hukum alam itu yang Ulpianus tadi sudah saya singgung, dikatakan yang pertama, honeste vivere. Ini persoalan berat saudara sekalian, persoalan kejujuran. Ya, jujur itu berarti apa? Tidak menyatakan sesuatu yang beda dengan kenyataannya. Kalau orang Jawa itu mengatakan kontol diomongke dandang, ya dandang diomongke kontol. Kontol itu kan burung yang berwarna putih itu ya. Ya, burung putih itu kadang di sawah itu ya. Jangan salah sebut ya, ini kok. Ini kontol ya. Kontol itu apa Mas Markus ya? Lekok ya. Yang di sawah itu loh ya, itu putih warnanya, ya, warnanya putih, tapi diomongke disebut dandang. Dandang itu alat memasak yang bokongnya itu pasti hitam. Jadi putih dikatakan hitam, hitam dikatakan putih. Itu namanya tidak honest, tidak jujur. Nah, apakah ada dalam kejujuran di aparat penegak hukum kita ini? Ini menjadi pertanyaan besar. Betulkah misalnya orang memang betul-betul dituntut itu karena memang betul-betul melakukan pelanggaran yang memang harus dihukum, atau itu hanya skenario? Nah, kalau dalam industri hukum, sangat mungkin. Apalagi ini dalam tanda kutip ya, kejahatan atau pelanggaran yang menyentuh orang-orang yang berkuasa. Itu akan dicarikan
pasal berlapis, saudara. Ya, berlapis, bukan hanya satu, berlapis-lapis. Supaya yang bersangkutan ini bisa kena. Apakah ini honest? No, ini kita tidak honesty, vivere. Dan persoalan kejujuran ini jadi tonggak yang utama bagi seorang seorang penganut aliran hukum yang progresif. Anda nggak jujur, itu sulit untuk mengatakan ya, tidak, hitam putih, no way. Tidak bisa. Maka kejujuran menjadi pangkal yang utama juga, saudara. Nggak bisa, kenapa? Anda akan, istilahnya itu akan keluh lidahnya ketika Anda tidak jujur. Begitu. Kenapa? Ya, Anda akan tersandra oleh berbagai macam barrier ketidakjujuran yang pernah dilakukan. Nah, itu sulit, ya kan? Makanya kenapa kok saya katakan kenapa ini kejujuran menjadi langka? Bahkan itu bisa dikatakan perbuatan yang tercela, kan? Misalnya berbohong itu. Berbohong itu perbuatan yang tercela. Itu bisa membuat pejabat publik seharusnya mundur dari jabatannya. Oh, itu di TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Jangan dikira bukan masalah sepele, tapi ini masalah yang serius, persoalan kejujuran. Yang pertama itu, yang kedua alterum non laedere. Apa? Tidak merugikan orang di sekeliling. Ini berarti apa? Persoalan yang serius kita. Betulkah kita menguntungkan orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak menipu, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak bla bla macam lah. Ya. Nah, soal bansos saja itu kalau dikorupsi, ya kan? Nah, dari misalnya 600.000 tiba di yang bersangkutan tinggal 300.000 misalnya, itu apa tidak merugikan orang? Alterum non laedere. Penegak hukum kita bagaimana? Pejabat kita bagaimana? Jadi masalah besar. Yang ketiga adalah sum vice tribuere. Apa itu? Berikanlah kepada orang lain itu apa yang menjadi hak. Betulkah para penegak hukum kita sudah memberikan hak pada para tersangka, terpidana, atau siapapun? Betulkah sama diperlakukan? Kalau yang lain ada penangguhan penahanan, kenapa ini nggak boleh ada penangguhan penahanan? Kalau yang lain ditahan, kenapa ini nggak ditahan? Itu yang kadang-kadang menunjukkan di sini sebenarnya tidak memberikan hak kepada orang lain. Oke, itu memang itu hak penegak hukum, tapi yang kita lihat kan, loh kok beda? Ya, di sini yang saya katakan kadang-kadang penegak hukum itu SSK. SSK itu, Bang Markus, suka-suka kami. Ya, gitu ya, suka-suka kami. Benar enggak ini? Oh, ini ada buktinya ya. Saya bisa memberikan bukti itu ya. Dan itu sudah banyak saya tulis SSK. Dan itu faktanya ada, itu sejak tahun 2017 kalau nggak salah ya. Jadi polisi sampai keluar kata itu, ya SSK suka-suka kami, gitu ya. Ada faktanya, nanti bisa di searching. SSK itu mulai tahun berapa sudah nampak itu, mungkin juga jauh sebelum